Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nulis minta soal engine flash ya. Mengapa sih orang itu kok ngeyel banget ya? Dibilang engine flash itu nggak mempan, itu nggak mau ya. Nggak percaya. Entah ya, apa yang jadi sumber pemikiran orang itu pakai engine flash itu mantep gitu loh. Karena nggak ada ya bukti bahwa engine flash itu ampuh. Dari yang sudah melakukan pun ya, padahal efeknya nggak kelihatan. Kerak masih banyak gitu ya, tetap ngeyel. Berikutnya mau pakai engine flash lagi. Jadi dalam pikirannya kalau pakai engine flash itu pasti bakal lebih bersih, padahal dia sendiri nggak kelihatan hasilnya, dia nggak merasakan hasilnya, tapi tetap ngeyel engine flash itu sakti. Padahal nggak bisa lihat hasilnya, tapi merasa kalau ganti oli wajib pakai engine flash. Ya padahal itu konsumen ya, konsumen. Nah apalagi kalau sudah yang pemilik bengkel, mekanik, ngeyelnya makin amit-amit. Ngomongnya, oh aman kok, ini pasti bersih kok. Padahal ya selama ini nggak pernah ada yang bisa menunjukkan makin bersih. Ada yang sebelum di engine flash hitam, setelahnya cuma bagian sedikit dari sedikit bagian dari mesinnya makin putih, itu udah wis bangga, padahal lain-lainnya tetap hitam. Jadi masih tetap hitam tapi ngeyel. Loh ini loh hebat, hasilnya bersih tuntas seluruhnya gitu ya, padahal nggak tuntas. Dari pembuktiannya dia sendiri menunjukkan engine flash itu nggak efektif, tapi merasa efektif. Pikirannya kalau oh iyalah, anggap aja nggak membersihkan secara sempurna, tapi kan minim mengurangi gitu. Orang yang berpikiran seperti itu nggak kebayang untuk misalnya melakukan lagi. Apa memang kalau dilakukan nomor 2 itu, dilakukan engine flash kedua bakal lebih bersih? Rasanya ya enggak ya. Karena orang melakukan engine flash itu kan ada yang pakai aturan, oh 5 menit itu ringan, 10 menit itu berat. Nah masalahnya yang melakukan engine flash itu kan ada yang 15 menit, ada yang 30. Tapi ya hasilnya tetap jeblok nol ya, tetap minim. Bisa jadi hasilnya akan lebih besar kalau misalnya pakai oli mesin baru gitu ya, terus dikocok-kocok gitu, terus di drain, bisa jadi lebih bersih itu daripada kalau pakai engine flash. Dan orang juga sering lupa ya bahwa kebersihan ruang bakar, kebersihan ruang oli itu sebenarnya tugas dari oli mesin. Tapi apa yang terjadi? Orang yang mesinnya bergerak, mesinnya ada lumpurnya, saya ngeyel ya pakai oli yang sama, katanya hebat, bagus ini olinya ini. Heran loh ya, kalau soal sudah engine flash itu maniaknya setengah mati. Oli juga gitu, sudah jelas olinya bikin mesin bergerak, berlumpur, saya digawe ya, saya merasa olinya itu bagus ya, karena sudah merasa wow ini oli mahal harganya, ini oli full sintetik, ini oli APISP, ini APISN gitu ya. Mentang-mentang olinya standar API-nya tinggi dianggap bagus, mentang-mentang harganya cukup mahal dianggap bagus.
Mentang-mentang merek itu terkenal dianggap bagus. Padahal nah, kualitas oli itu memang ada hubungannya dengan merek, tapi lebih baik kalau dicoba bandingkanlah dengan merek lain. Soal engine flash, sebelum memuja-muja engine flash, coba cari bukti dulu lah. Bukti bahwa engine flash itu beneran baik, beneran berfungsi, beneran efektif. Kalau efeknya sama kayak misalnya pakai oli baru, ya wes nggak usah lah engine flash, buang-buang duit. Dan selama ini juga bukti engine flash itu seringnya pakai apa sih? Kan cuma ngintip toh. Walau di gambar depan ditunjukkan, wah mesin dibuka gitu ya. Tapi ketika kita nonton videonya, apa dibuka mesinnya? Karena enggak. Banyak ya video ngomong engine flash membersihkan mesin. Di thumbnailnya ditunjukkan gambarnya mesin lagi dibongkar. Ditunjukkan silinder headnya. Ditunjukkan valve-valve-nya. Padahal dalam videonya nggak ada itu. Pembuktian engine flash gitu ya judulnya ya. Tunjukkan dalaman mesin bersih. Tapi apa bersih sungguhan? Ya ternyata enggak. Ketika dibuka beneran, ada ya pembuktian engine flash yang dibuka beneran. Ternyata sebelum dan sesudah enggak kelihatan bedanya ya. Walau ngomong oh lebih ringan, tapi tetap yang varnisnya tetap varnis. Karena apa? Yang namanya kerak oli itu sulit untuk dibersihkan. Atau mungkin tertarik sama videonya mesin ada olinya terus dibakar, disemprot pakai apa? Api, bara api, wow, gitu ya. Kelihatannya kayak ekstrim ya. Tapi padahal yang enggak. Oli yang cuma dibakar sekali ya keraknya beda dengan oli yang numpuk di dalam mesin sampai bulanan, sampai puluhan ribu kilometer ya. Keraknya oli, sludge-nya oli itu sering kali kalau misalnya sampai di overhaul itu butuh dikerek ya. Ada yang pakai mesin bor, ada yang pakai pisau. Coba ada lihat ya yang overhaul mesin. Apa memang cuma dikasih cairan, oh disikat toh? Enggak. Pasti lebih ekstrim caranya. Nah gitu. Mau pakai engine flash ya, terus dijalankan pakai mesin idling gitu toh. Berharap mesin bisa bersih. Yang ngimpi lah itu. Lawang yang bongkar turun mesin untuk bersihkan kerak aja harus pakai alat yang keras kok. Dan yang engine flash itu cuma pakai disiram, diguyur dok. Ya nggak mungkin lah bersih. Jadi kita harus apa ya? Yang melek gitulah. Apa sih alasan percaya sama engine flash itu? Oh, kemampuan pelarutannya tinggi. Ya sebenarnya itu tergantung dari olinya ya. Oli ada yang pelarutannya tinggi, ada yang pelarutannya rendah.
oli yang pelarutannya tinggi itu oli apa? Oli yang sering dilabeli mineral, yang kalau datanya adalah oli dengan power point titik tuang antara 0 derajat Celcius sampai minus 12 derajat Celcius. Oli seperti itu yang punya daya larut kuat, yang katanya solvent itu. Sementara itu oli full sintetik, oli-oli yang dilabeli oli paling kuat tahan panas gitu ya, justru kemampuan pelarutannya rendah. Mungkin ada ya, oh ini loh ada kok apa jenenge engine flush yang nggak perlu solvent, nggak ada solventnya. Nah kalau ada engine flush kayak gitu menurut penulis bohong ya. Kalau nggak ada engine flushnya, melarutkan keraknya pakai apa dong? Lawang butuhnya itu untuk bikin keraknya larut, ini kok nggak ada pelarutnya, kan aneh toh. Tapi ya biasanya oli yang ngaku-ngaku nggak ada solventnya itu nggak pernah berani sharing material safety datasheet. Nggak berani dia. Bahannya dari apa? Gelap. Nggak berani sharing dia. Karena ya bakal ketahuan. Karena dari pengalaman penulis cari bahan apa sih engine flush itu, bahannya itu ada 4. Dari bahan nafta. Nafta itu kalau yang nggak tahu, bahan utamanya bensin pertalite ya, atau premium. Terus yang kedua adalah dari minyak tanah, kerosin. Itu tertuang jelas itu, seperti contohnya apa ya, kalau nggak salah merek STP ya, tapi nggak ditulis kerosin gitu ya. Kita taunya kalau ya, menelusuri MSDS dari cas numbernya ya. Kalau dari cas numbernya kita bisa tahu gitu. Jadi kita perlu cek cas numbernya dari material yang ada di material safety datasheet. Terus selain itu solar, yang kalau istilahnya material safety datasheet adalah diesel fuel, bahan bakar diesel alias solar. Terus yang berikutnya thinner. Tapi seringkali material safety datasheet nggak nyebut secara gamblang gitu ya. Kita harus hunting dulu dari kode casnya, CAS-nya. Kadang juga ada kode apalah gitu ya. Kita harus hunting dulu. Oh ini sebenarnya ngomong apa sih? Kok jenenge aneh gitu ya. Kita telusuri, nanti bisa kelihatan. Oh alah, ternyata yang dimaksud adalah minyak tanah yang nggak berbau gitu ya. Tapi ya orang-orang itu memang jenenge ya, panik lah ya kalau mesin ada sludge-nya, ada keraknya. Wah ya, walau aneh juga mereka itu sering ngeyel, sudah tahu olinya menghasilkan kerak atau sludge, saya tetap digawe ya olinya, setia sama merek olinya, padahal olinya sumber kerak, sumber lumpur oli. Ya sayangnya yang terjadi seperti itu ya. Opsi lain dari itu ya overhaul. Entah ya apa kerancuan soal engine flush ini, orang-orang tetap disuruh setia sama merek oli yang lama. Kalau misalnya ada sludge-nya macam-macam suruh engine flush, walau engine flush itu nggak efektif. Bisa jadi tujuannya biar bisnis engine overhaul-nya itu laris ya. Jadi biar resiko. Biar
Orang-orang itu makin parah kondisi mesinnya sehingga larinya ke overhaul. Jadi orang yang punya bisnis overhaul nggak pernah ngomong ya, nggak pernah ngomong ke konsumen. Dibiarin aja, biar ya nanti pelanggan makin banyak. Barangkali apa seperti itu. Karena kok masa ya mekanik itu nggak tahu bahwa engine flash itu nggak ada gunanya. Masa pemilik bengkel itu nggak tahu engine flash nggak ada gunanya. Apalagi kalau bengkelnya itu sering menerima overhaul. Kan pasti tahu lah yang sering overhaul itu. Engine flash itu useless. Bener-bener buang-buang duit. Oli juga, kalau olinya menghasilkan kerak, ya yang logis itu kan ganti oli. Tapi kan orang-orang disuruh, oh yang full sintetis, yang APISN. Kalau ada kerak, oh gampang pakai engine flash. Padahal engine flashnya nggak mempan. Selama ini penulis belum pernah ketemu ada mekanik yang ngomong engine flash itu nggak ada gunanya. Kok bisa? Padahal nggak ada bukti yang menunjukkan engine flash itu efektif. Ngomong, oh bisa pakai engine flash, bisa pakai engine flash. Tapi begitu parah, ini harus overhaul ini. Nggak cukup di engine flash ini. Terus engine flash yang sebelumnya kemana larinya? Mesin sudah di engine flash kok masih tetap harus overhaul lagi. Itu loh yang mengerikan lah istilahnya. Ya bagusnya sih jangan bergantung sama engine flash sama sekali. Dan lihat aja lah di luar negeri, kalau kendaraan lama umur lebih dari 100.000 km atau kalau parameternya sana 75.000 mil, itu kan disuruh pakai oli high mileage. Ya itu aja. Oli high mileage itu apa sih cirinya? Olinya seringnya semi sintetik, nggak full sintetik tapi semi sintetik. Terus olinya itu dirancang aman untuk seal, nggak bikin seal kisut lagi tapi bikin mengembang. Tahu sendirilah orang Indonesia itu paling takut sama seal mengembang, tapi nggak ngerti bahwa seal kisut itu juga sama bahayanya. Seal kisut bisa bikin kulan rembes ke ruang oli, bisa bikin oli juga rembes kemana-mana. Terus sifat berikutnya dari oli high mileage itu apa? Menghilangkan sludge, menghilangkan lumpur. Kita harusnya belajar dari situ. Sayangnya di Indonesia itu entah mengapa, ya mungkin karena biar bisnis overhaul itu laris ya, nggak ada loh yang jualan oli high mileage. Padahal kalau kita lihat website resminya Mobil One, Valvoline, Ravenol pun ada ya. Terus banyak lah pabrik-pabrik oli. Itu kita bisa lihat produk high mileage-nya yang mana, apa saja. Opsinya juga banyak. Mau yang mineral ada, mau yang bahkan sintetik pun ada. Sintetik yang khusus high mileage ada. Tapi orang Indonesia apa tahu? Enggak. Nah karena di Indonesia nggak ada, ya penulis coba cari-cari info. Dan ternyata oli yang punya pelarutan kuat ya oli yang justru dianggap remeh di Indonesia. Oli solvent refine, oli grup 1 istilahnya, oli paling basic, oli paling dasar dari yang ada. Dan di Indonesia oli grup 1 itu jarang sekali ada, ya bahkan di luar negeri pun jarang. Sifat ciri oli yang grup 1 itu apa sih? Oli grup 1 itu power point-nya titik tuang ya. Itu antara 0 sampai minus 12 derajat Celcius. Itu, dan yang termasuk itu ya cukup banyak juga, tapi oli Pertamina semua. Ada Mesran, ada Meditran, apa maneh. Beberapa oli samping.
itu. Penulis sendiri rekomendasikan Mesran ya, karena penulis beberapa kali coba Meditran S, Meditran SSI 40, Meditran SSI 50, Meditran SX, itu dibanding Mesran jauh ya lebih awet Mesran. Dan untuk membersihkan mesin dibutuhkan juga aditif apa jenenge, deterjen ya, dispersan. Dan yang banyak aditif itu ya tentunya oli spesialis diesel, yaitu oli Mesran B40. Jadi kalau ingin bersihkan mesin, pakailah Mesran B40. Dan orang Pertamina kan juga ngomong ya, bahwa minyak goreng itu kemampuan pelarutannya tinggi. Tambahi juga minyak goreng, tambahi juga misalnya Vilma atau KCO 10% aja, tapi untuk membantu pembersihan mesin. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.